Jadi alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Senang sekali ini melihat cerita tentang perkembangan Fakultas Teknik dan pangling Pak Dekan. Masuk ke sini rasanya waktu itu masih sepi karena teknik juga masih tersebar, kimia masih di skip, nuklir juga masih di skip, kemudian di sini masih relatif baru. Yang saya ingat ada KPTU. Kepanjangannya apa ya KPTU itu? Kantor Pusat Tata Usaha. Karena dulu di Gerakan Mahasiswa seringkali pinjam ruangan, dan salah satu ruangan terbaik yang ada waktu itu ruangan KPTU gitu. Jadi kita sering pinjam di KPTU. Teman-teman sekalian, teman-teman ini berada di sebuah institusi yang merupakan kawah candi di Muko. UGM ini luar biasa. Mungkin bagi yang sedang menjalani kuliah ya just another university. Tapi teman-teman sekalian, pengalaman di kampus ini akan bisa menjadi bekal yang luar biasa. Jadi manfaatkan betul buat teman-teman yang sedang kuliah. Jadilah mahasiswa yang sibuk, jangan mahasiswa yang waktunya longgar. Kalau nggak sibuk berarti you are in trouble. Kalau waktunya longgar, you are in the wrong direction. Tapi kalau Anda sibuk, maka you are on the right path. Apapun sibuknya, karena sibuknya tentu sibuk yang produktif karena kesibukan di kampus. Bidangnya apapun sesuai dengan apa itu yang menjadi minat, passion, latar belakang, latar depan. Tapi jangan jadi mahasiswa yang waktunya longgar. Jadi saya ini pernah ditanya Pak Dekan, indikasi mahasiswa yang baik itu bagaimana? Kan kriterianya banyak, bisa pakai IP, bisa pakai, saya pakai sederhana saja. Anda sibuk atau Anda longgar waktunya. Kalau Anda sibuk, insya Allah Anda luar biasa. Tadi ketika masuk ke sini, saya ketemu dengan tim yang menyiapkan mobil listrik ya. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka nih. Jadi buat teman-teman di sini, selamat. Yang kedua, saya senang sekali lihat perpustakaan ini Pak Dekan. Apalagi banyak buku-buku yang non-engineering. Saya mau cerita sedikit. Terusin ya. Gini. Rasanya kayak tour guide. Iya, ini mari kita masuk ke Keraton Sunda gitu kan, terus kayak tour guide gitu. Nggak apa-apa lah, mending. Ini teman-teman bawa kertas nggak di sini? Bawa, boleh bawa kertas pegang, bawa HP juga boleh pegang. Coba buka HP-nya. Buka HP-nya, buka kertasnya, siapkan untuk menjawab 2 pertanyaan saya. Quiz. Ini pertanyaan ini tolong dijawab, kan ini katanya yang terbaik loh. Tolong dijawab, jangan tengok kanan kiri. Kedengeran nggak sih suara saya dari sana? Kedengeran? Kalau kedengeran nggak usah dah pakai ini. Malah noise-nya kebanyakan. Anda tulis ya jawabannya. 2 pertanyaan. Udah siap? 8 kali 7 sama dengan? Jangan dijawab lisan, ditulis. Jangan dijawab secara lisan, tulis saja. Pertanyaan kedua. Tuliskan 2 kalimat yang berirama. Write 2 lines that rhymes. Bikin pantun. Bikin pantun. Pertanyaan pertama sudah selesai? Coba. Anda yang kedua udah? Sudah Pak. Udah? Sudah Pak. Anda udah kedua? Insya Allah. Insya Allah. Anda udah? Oke, yuk sekarang saya minta volunteer. Adakah yang menjawab pertanyaan pertama bukan 56? Kalau ada matrikulasi Mas. Oke. Pertanyaan kedua. Ada yang mau jadi sukarelawan membacakan? Yuk, langsung berdiri yang keras. Senjata menghiasi sore hari. Pak Anies hadir memberikan inspirasi.
Oke, good. Ada lagi yang mau? Yuk. Udah bawa kertas dari tadi dia. Yang keras. Ini pantun juga ya Pak? Ya. Pokoknya berirama. Iya. Ya. Nah, saya mau pantun. Ini pantun mungkin udah banyak teman-teman dengar. Ubur-ubur ikan lele. Pak Anies cakep banget le. Aduh. Wah, ini kelepek. Namanya siapa? Ratu Pak. Ratu. Makasih Ratu. Oke, ada lagi yang mau sukarela? Saya Pak. Yuk. Selamat sore Pak. Cuma kenalin nama saya Zaf, saya dari Teknik Industri. Mungkin karena hari ini lagi bulan puasa, jadi saya pengen dua kalimatnya berhubungan sama puasa. Buka puasa sama yang manis-manis, jadilah orang sibuk kata Pak Anies. Oke. Unik ya. Yang daerah sana ada nggak nih? Oke, saya izin membacakan ya Pak. Jalan-jalan di Fakultas Teknik. Ternyata Pak Anies orangnya sangat asik. Oke, teman-teman. Udah dapat 4 kita. Ini dari 4 ini. Anda namanya siapa tadi? Asari. Asadil. Asadil. Kemudian Ratu. Lalu Zafir. Iqbal. Ada tidak di antara teman-teman yang jawabannya sama dengan 4 ini? Nggak ada? Yang serupa nggak ada? Nggak ada sama sekali? Hah? Jadi coba teman-teman coba sekarang kita renungkan sebentar. Jenis pertanyaan pertama itu mau dijawab di Jogja, mau dijawab di London, mau dijawab di New York, mau dijawab di Cornell, jawabannya sama. Oke, itu jenis pertanyaan pertama. Jenis pertanyaan kedua, orang sebelah Anda pun jawabannya berbeda. Betul tidak? Tidak ada jawaban identik untuk jenis pertanyaan kedua. Betul kan? Teman-teman, masa depan dimiliki oleh orang yang bisa mengkombinasikan kedua-duanya. Ketika yang kita miliki adalah kemampuan menjawab jenis pertanyaan 8 kali 7, okay, maka di situ tidak ada kreativitas. Tapi di sisi lain, teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan kedua tadi, di situ kreativitas. Kenapa saya ceritakan ini? Karena saya baca buku-buku di sini yang non-engineering. Itu isinya imajinasi. Yang pertanyaan kedua dijawab menggunakan imajinasi. Saya sering juga ketemu jawabannya gini Pak Dekan. Berakit-rakit hulu, berenang-renang kemudian. Ini bukan kreasi, itu imitasi. Dia hanya mengimitasi. Nah, kebanyakan dari sekolah kita, pendidikan kita melakukan namanya imitasi. Nilai tertinggi didapat dari orang yang paling sama jawabannya dengan buku yang dibacanya. Dia sedang diajari untuk mengimitasi. Nah, jenis pertanyaan kedua adalah jenis pertanyaan yang membutuhkan kreasi. Dan itu harus ada imajinasi. Tapi sayangnya seringkali kita dikasih pertanyaan kreasi, munculnya juga dikasih selembar kertas suruh gambar. Yang muncul apa? Dua gunung dengan matahari di tengah dan lalu ada di tengahnya ada jalan. Saya kira Jogja aja itu. Karena kalau Jogja kan ada Merbabu sama Merapi ya. Jadi kalau lihat ke sana Merbabu Merapi jalan. Masa kecil saya membayangkan itu. Ini ada jalan Merbabu. Ternyata se-Indonesia begitu. Jadi teman-teman sekalian, kita membutuhkan orang-orang yang membangun imajinasi. Nah, ini terinspirasi peristiwa ini. Saya cerita sedikit. Di tahun sekitar 2011 saya mendapat kesempatan menjadi visiting professor di Stanford. Lalu pada saat itu, Fakultas Engineering di Stanford mengadakan konferensi tentang filsafat. Fakultas Engineering mengadakan konferensi soal filsafat. Jadi, saya ketika lihat kalau ada begitu kan flyernya di mana-mana. Saya lihat
ini unik betul. Engineering bikinnya filsafat. Dia datang ke situ. Saya datang di konferensi itu, dan ternyata peserta-pesertanya adalah engineer-engineer dari Silicon Valley. Yang mereka semua datang ke situ, dan pembicaranya filosof. Oke. Lalu di situ diceritakan, apa yang ceritakan? Mereka-mereka yang dari Silicon Valley ini mereka cerita kira-kira begini. Kami mengalami kemampatan dalam berkreasi. Oke. Engineer-engineer ini cerita, kami ini mentok dalam kreasi ini. Lalu pertanyaannya, gimana kami bisa menembus pentokan kreasi ini? Sampai pada kesimpulan, setelah diskusi panjang lebar, kita harus belajar filsafat. Belajar sesuatu yang merangsang imajinasi. Dengan begitu harapannya inovasi akan jalan terus. Karena tanpa imajinasi, kita tidak akan memiliki inovasi. Tidak ada kreasi dan inovasi. Kreasi dulu, inovasi. Nah, jadi engineer-engineer ini kemudian melihat perlunya belajar ilmu sosial, belajar filsafat untuk mengembangkan daya imajinasi. Jadi teman-teman, pertanyaan pertama adalah pertanyaan ada di fakultasnya teman-teman semua. Betul kan? Ini jenis pertanyaan pertama. Jenis pertanyaan kedua jarang muncul di fakultas teknik. Bener nggak? Nah, ini yang harus dimunculkan teman-teman. Kenapa? Supaya daya imajinasi teman-teman akan terus berkembang dan efeknya memiliki kreasi, memiliki inovasi. Jadi, saya ketika mengikuti konferensi itu beberapa hari, itu salah satu konferensi yang sangat mengesankan. Karena yang berbicara semuanya orang-orang yang datang dengan kerendah hatian. Kenapa kerendah hatian? Begini nih. Bayangkan, ini top tech engineer dari Silicon Valley datang dengan mengatakan kami mentok, kami nggak bisa berinovasi lebih jauh. Itu kan perlu kerendah hatian, bukan? Untuk mengakui ini among the best engineers. Memang kebanyakan dari situ bukan hanya kulit putih, ada India, ada Eropa Timur, ada Rusia, engineer, dan mengatakan kami mentok nih. Di sisi lain, teman-teman yang dari guru besar filsafat menceritakan betapa mereka itu kagum bahwa kemampuan mereka imajinasi ini sangat dibantu dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memudahkan mereka dalam memunculkan berbagai macam imajinasi. Jadi buat teman-teman di sini, pesan tadi, dua pertanyaan tadi, itu adalah gambaran masa depan. Insya Allah Anda berdua akan bisa mengkombinasikannya dengan baik. Nah, jadi terima kasih buat perpustakaannya. Yang mudah-mudahan sering-sering baca novel, sering-sering baca cerpen, sering-sering baca yang mungkin dianggap seperti ini kok seperti kurang akademik ya gitu. Kok ini kayak kurang melelahkan ya ke otak gitu. Gak apa-apa teman-teman, karena itu akan menumbuhkan sisi yang lain. Yang tadi ngacung, boleh maju ke depan. 4 tadi, yuk. Nih, saya kasih buku ya.